Pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh jiwa-jiwa terpilih. Ketika pantangan-pantangan ini dilanggar, hidup mereka sering terasa kacau, hati menjadi gelisah, energi cepat habis, pikiran tidak tenang, rezeki seret, bahkan arah hidup terasa hilang. Pada video ini kita buka 7 pantangan mendasar yang tidak boleh dilanggar oleh jiwa-jiwa terpilih. Dengarkan dengan perlahan, karena bisa jadi ini bisa mengubah arah hidupmu. Dan bisa jadi juga kamu pernah melanggarnya. Oleh karena itu, jangan lewatkan satu kata pun, karena yang paling berbahaya ada pada pantangan nomor 7. Kita mulai dengan pantangan yang pertama. Jangan mengkhianati hati nurani. Pantangan terbesar bagi jiwa terpilih adalah melawan suara hatinya sendiri. Mereka biasanya memiliki intuisi kuat dan sering tahu dalam batinnya mana yang benar dan mana yang salah. Namun terkadang karena tekanan lingkungan, rasa takut ditolak, atau keinginan diterima, mereka memaksakan diri melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hati nuraninya. Saat itu terjadi, jiwa mereka mulai kehilangan ketenangan. Mereka mungkin terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi di dalam hati muncul rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Karena jiwa yang sensitif tidak bisa hidup terlalu lama dalam kepura-puraan. Semakin sering seseorang mengabaikan suara batinnya, semakin jauh ia dari dirinya sendiri. Jiwa terpilih perlu belajar mempercayai hati nurani, bahkan ketika dunia di sekitarnya memiliki pendapat yang berbeda. Karena seringkali suara paling jujur berasal dari dalam diri sendiri. Menjadi diri sendiri mungkin tidak selalu mudah, tetapi itu jauh lebih damai dibandingkan terus hidup mengikuti sesuatu yang tidak sesuai dengan hati. Pantangan yang kedua, jangan terlalu dekat dengan lingkungan yang toksik. Jiwa terpilih sangat mudah terpengaruh oleh energi di sekitarnya. Karena itu berada terlalu lama di lingkungan yang penuh drama, penuh kepalsuan, iri hati, atau konflik biasanya akan merusak kesehatan batin mereka. Mereka mungkin terlihat kuat, tetapi sebenarnya mereka cepat lelah secara emosional. Orang yang penuh amarah atau manipulasi sering tanpa sadar menguras energi mereka. Setelah terlalu lama berada di lingkungan yang seperti itu, jiwa terpilih biasanya mulai kehilangan semangat, mudah overthinking, dan sulit merasa tenang. Karena itu, menjaga lingkungan adalah hal penting. Bukan berarti harus membenci orang, tetapi mereka perlu belajar memilih siapa yang layak diberi akses ke dalam hidup mereka. Lingkungan yang damai bisa membantu jiwa mereka berkembang. Sebaliknya, lingkungan yang toksik membuat mereka perlahan kehilangan keseimbangan batin. Kadang menjaga jarak adalah bentuk mencintai diri sendiri. Dan bagi jiwa yang sensitif, kedamaian jauh lebih berharga daripada sekedar diterima banyak orang. Pantangan yang ketiga, jangan mengorbankan diri demi menyenangkan semua orang. Jiwa terpilih biasanya memiliki empati tinggi. Mereka tidak tega melihat orang lain terluka dan sering berusaha membantu sebisa mungkin. Namun disinilah bahayanya. Karena terlalu peduli, mereka sering lupa menjaga dirinya sendiri. Mereka memaksakan diri mengatakan iya ketika sebenarnya lelah, dan terus memberi tanpa batas. Lama-kelamaan mereka merasa kosong dan kehabisan energi. Menyenangkan semua orang
adalah hal yang mustahil, dan jiwa-jiwa terpilih perlu memahami bahwa nilai diri mereka tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang menyukai mereka. Kadang mengatakan tidak justru diperlukan untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Membantu orang lain itu baik, tetapi jangan sampai kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Karena jika jiwa mereka hancur, mereka tidak akan mampu menjadi cahaya bagi siapapun. Pantangan yang keempat, jangan mengabaikan waktu untuk menyendiri. Kesendirian adalah kebutuhan penting bagi jiwa terpilih. Dalam keheningan, mereka memulihkan energi, memahami dirinya, dan mendengarkan suara batinnya. Jika terlalu lama tenggelam dalam keramaian dan kesibukan sosial, mereka mulai kehilangan keseimbangan. Pikiran menjadi penuh, hati terasa berat, dan emosi menjadi tidak stabil. Menyendiri bukan tanda kelemahan atau kesepian. Itu adalah cara jiwa mereka bernapas. Dalam waktu sendiri, mereka bisa merenung, menenangkan pikiran, menyembuhkan luka, dan mengisi ulang energi batin. Banyak jawaban hidup justru datang saat mereka diam dan jauh dari kebisingan dunia. Karena itu, salah satu pantangan terbesar adalah terus memaksa diri berada di lingkungan ramai tanpa memberi ruang bagi diri sendiri. Jiwa yang sensitif membutuhkan keheningan agar tetap kuat. Pantangan yang kelima, jangan hidup dalam kepalsuan. Jiwa terpilih biasanya sangat menghargai keaslian. Mereka tidak nyaman berpura-pura menjadi orang lain hanya demi diterima lingkungan. Namun dunia sering menekan seseorang untuk memakai topeng sosial. Jika terlalu lama hidup dalam kepalsuan, jiwa terpilih akan merasa sangat lelah. Mereka mulai kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri. Mungkin secara luar semuanya terlihat baik, punya banyak teman, diterima lingkungan, dan terlihat bahagia. Tetapi di dalam hati ada kekosongan karena merasa tahu ia bukan diri mereka yang sebenarnya. Keaslian adalah sumber kekuatan jiwa terpilih. Mereka mungkin tidak selalu cocok dengan semua orang, tetapi ketika hidup secara jujur, hati mereka terasa lebih damai. Karena itu, mereka tidak boleh terlalu lama hidup demi pencitraan atau validasi luar. Lebih baik menjadi diri sendiri daripada dicintai karena kepalsuan. Pantangan yang keenam, jangan mengabaikan luka batin. Jiwa terpilih sering terlihat kuat karena mereka mampu memahami dan menenangkan orang lain. Namun di balik itu, banyak dari mereka menyimpan luka emosional yang dalam. Masalahnya, mereka sering terlalu fokus pada membantu orang lain hingga lupa menyembuhkan dirinya sendiri. Luka yang diabaikan tidak benar-benar hilang, ia hanya tersimpan dalam hati dan perlahan mempengaruhi cara berpikir, emosi, dan hubungan dengan orang lain. Karena itu, jiwa terpilih perlu berani menghadapi rasa sakitnya sendiri. Mereka perlu belajar menerima bahwa terluka adalah bagian dari menjadi manusia. Menyembuhkan diri bukan tanda kelemahan, justru itu bentuk keberanian. Ketika luka mulai dipahami dan diterima, mereka menjadi lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih kuat secara batin. Dan dari situlah mereka bisa benar-benar bertumbuh. Larangan yang ketujuh, jangan kehilangan hubungan dengan tujuan hidup. Jiwa terpilih biasanya merasa hidup mereka memiliki makna lebih dalam. Mereka tidak ingin
sekedar menjalani rutinitas tanpa arah. Namun dunia sering membuat seseorang sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Validasi sosial, drama, persaingan, dan tekanan untuk mengikuti standarnya orang lain. Jika terlalu lama terjebak dalam semua itu, jiwa terpilih mulai kehilangan koneksi dengan tujuan hidupnya. Mereka merasa kosong meskipun terlihat sukses dari luar. Karena itu mereka perlu terus kembali kepada diri sendiri dan bertanya, apa yang benar-benar penting? Apa yang membuat hidup terasa bermakna? Jalan hidup seperti apa yang sesuai dengan hati nurani? Tujuan hidup bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang keselarasan antara hati, tindakan, dan nilai hidup. Dan ketika jiwa terpilih hidup selaras dengan tujuan batinnya, mereka akan merasa lebih damai meskipun hidup tidak selalu mudah. Menjadi jiwa terpilih bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru seringkali perjalanan mereka lebih berat karena hati mereka lebih sensitif dan pikiran mereka lebih dalam. Karena itu mereka perlu menjaga diri mereka dengan baik. Pantangan-pantangan di atas bukan aturan yang mutlak, tetapi pengingat agar mereka tidak kehilangan arah. Jangan melawan hati nurani, jangan tenggelam dalam lingkungan toksik, jangan mengorbankan diri demi semua orang, jangan melupakan waktu sendiri, jangan hidup dalam kepalsuan, jangan mengabaikan luka batin, dan jangan kehilangan tujuan hidup, karena jiwa yang sensitif membutuhkan kedamaian untuk tetap bersinar. Dan terkadang menjaga diri sendiri adalah langkah pertama untuk menjaga cahaya dalam hati tetap hidup. Selamat menempa jiwa dan terus semangat.